وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Di tengah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Ali Imran. Madaniyatun ayatuha mi'atani wa kalimatuha thalathatu alafin wa arba'un mi'atin wa sittuna hurufuha arba'ata asyara alfan wa khamsu mi'atin wa khamsatun wa ishruna. Ini surah Ali Imran, turunnya di Madinah. Jumlah ayatnya 200 ayat dan kalimatnya ada 3460 dan hurufnya ada 14.525. Jadi Ali Imran 200 ayatnya. Kalimatnya alif lam mim satu kalimat, Allahu satu kalimat, la satu kalimat, ilaha jumlahnya kalimatnya ada 3460. Hurufnya alif sebuting, lam sebuting, mim sebuting, hitungannya 14.525. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Alif lam mim hanya Allah yang tahu maksudnya. Jadi maknanya alif lam mim, tafsirnya alif lam mim hanya Allah yang mengetahui sebenarnya. Jadi apabila ada orang mereka-reka atau menghayal-hayal, alif adalah Allah, lam adalah Jibril, mim adalah Nabi Muhammad. Itu perkiraan aja, karena Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Hanya Allah yang tahu maksudnya alif lam mim. Karena alif lam mim termasuk ayatul mutasyabihat, ayat-ayat yang samar. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Allahu Allah, zat, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, melainkan dia Allah. Al-hayyu, yang hidup, ay az-zatu, zat. La yamutu, tidak mati, ia si zat. Alladzi la yamutu, Allah yang hidup, yang tidak mati. Wala yazulu, dan tidak hilang. Jadi Allah tetap, walaupun semuanya binasa, hanya Allah yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in fan. Setiap sesuatu binasa.
kecuali zat Allah yang maha hidup. Al-Qayyumu, Allah yang hidup. Al-Qayyumu, yang berdiri sendiri. Ai al-Qaimu bidzati, yang berdiri dengan zatnya. Wal Qaimu bitadbiri khalqihi, dan Allah yang mengatur segala makhluknya. Qala al-Kalabi wa Rabi'u bin Anas wa Muhammad bin Ishaq. Nazalat hadhil ayatu fi sya'ni wafdi Nasara Najrana. Ujar Imam Al-Kalabi dan Ar-Rabi anak Anas dan Muhammad ibnu Ishaq, turun ini ayat kepada perkara utusan Nasrani Najran. Jadi ada utusan dari Najran, orangnya beragama Nasrani. Wa kanu sittina rakiban, dan mereka utusan Najran mendatangi Rasulullah 60 bertunggangan. Qadimu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhalu al-masjida, dan mereka masuk ke masjid. Hina shalla al-asra, ketika Nabi Muhammad sholat asar. Alaihim thiyabul hibrati, atas mereka utusan Nasara berpakaian ulama, berpakaian seperti ulama. Wa fihim arba'ata asyara rajulan min asyrafihim, dan mereka itu ada 14 orang laki-laki dari pemimpin-pemimpin mereka. Jadi ada 14 orang dari pemimpin-pemimpinnya. Wa thalathatun minhum, ada 3 orang dari mereka yang 14 kanu akabirul qaumi, mereka adalah pembesar-pembesar kaumnya, pemimpin-pemimpin kaumnya. Ahaduhum amiruhum, salah satu mereka pemimpinnya. Wasmuhu Abdul Masih, namanya Abdul Masih, namanya Abdul Masih. Wathani musyiruhum, dan yang kedua tukang musyawarah dari mereka. Wadhu ra'yihim, dan yang mempunyai cerdas pikirannya. Wasmuhu al-ayhamu, yang cerdas pikirannya itu adalah namanya Ayham. Wathalithu khabaruhum, dan yang ketiga adalah pendeta-pendeta mereka. Yuqalu lahu, dikatakan orang baginya, pendeta itu namanya Abu Harithah bin Alqamah. Ngarannya Abu Harithah anak Alqamah. Fakallamal Ayhamu wa Abdul Masih, maka berbicara Ayham dan Abdul Masih. Faqala lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslima, maka bersabda bagi keduanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslima, berislamlah kamu berdua. Qala, berkata keduanya, qad aslamna qablaka, sungguh kami telah masuk Islam sebelum engkau. Qala, Rasulullah bersabda, kadzabtuma,
kamu berdua berbohong. Yamna'ukuma minal islami thalathatu asya'a, menghalangi kamu berdua dari Islam, yaitu ada 3 perkara. Dia mengaku Islam sebelum engkau. Dibantah oleh Rasulullah, kamu berdua berdusta. Yang menghalangi kamu masuk Islam itu ada 3. Itsbatukuma lillahi waladan, kamu berdua menetapkan Allah itu punya anak. Wa ibadatukuma lis-shalibi, dan ibadah kamu berdua yaitu salib, menghadap ke salib. Wa aklukuma al-khinzira, dan kamu berdua memakan babi. Sedangkan dalam agama terdahulu, agama Nasrani, tidak ada menghalalkan babi, dia menghalalkan babi. Qalu, mereka berkata, illam yakun Isa waladullahi faman abuhu, jika ada Isa itu anak Allah, maka siapa ayahnya? Wa khasamuhu sallallahu alaihi wasallam fi Isa, dan mereka berdebat tentang Isa. Maka berdebat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Isa. Faqala lahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepada mereka, alastum ta'lamuna annahu la yakunu waladun illa wa huwa yushbihu abahu. Alastum ta'lamuna, apakah kamu mengetahui, annahu, bahwasanya Allah, la yakunu waladun, Allah itu tidak beranak, illa wa huwa yushbihu abahu, yushabbihu abahu, melainkan dia menyerupakan Isa akan ayahnya. Jadi Nabi Isa itu diangkat ke langit, kemudian diserupakan orang yang naik ke atas menara, itu anak buahnya, anak buah Yahudi itu menyuruh membunuh Isa alaihissalam. Allah merintahkan naiklah ke atas menara. Naik, jadi yang tertinggal satu mau naik ke atas, lalu ditangkap dan disalib. Ternyata setelah dihitung, yang mengejar Nabi Isa itu kurang seekong. Kemana seekongnya? Ke dada. Nah itulah yang satu tadi diserupakan oleh Allah. Qalu bala, mereka berkata iya. Qala alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamutu. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mengetahui bahwasanya Tuhan kami hidup tidak mati? Wa anna Isa ya'tihi alaihil fana'u. Wa anna Isa, dan bahwasanya Nabi Isa, ya'ti, datang, alaihi, atas Isa, al-fana'u, oleh binasa. Jadi Nabi Isa itu akhirnya wafat dia sesudah diturunkan Allah membunuh Dajjal. Jadi 40 tahun berkuasa Nabi Isa alaihissalam, melanjutkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Isa ya'ti alaihil fana'u, dan bahwasanya Nabi Isa datang atas Isa oleh binasa, artinya wafat, tidak kekal. Qalu bala, berkata Nasrani Najran tadi iya.
Qala alastum ta'lamuna anna rabbana qayyimun. Apakah kamu tidak mengetahui alastum, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Tuhan kami itu qayyimun, berdiri sendiri, ala kulli syai'in, atas tiap sesuatu, yahfazuhu wa yarzuquhu, Allah memeliharanya dan Allah memberi rizkinya. Qalu, mereka berkata bala, iya. Artinya sama sependapat, mereka mengatakan iya, Tuhan kami yang memelihara dan yang memberi rezeki. Qala fahal yamliku Isa min dzalika syai'an? Apakah Nabi Isa memiliki dari demikian itu? Artinya Nabi Isa memelihara, menjaga dan memberi rezeki. Qalu la, mereka berkata tidak. Qala lastum ta'lamuna, apakah kamu tidak mengetahui annallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', bahwasanya Allah Ta'ala tidak samar atasnya sesuatu di langit dan di bumi, dan tidak ada terlepas dari pandangan Allah di muka bumi dan di langit. Tidak ada yang samar. Allah selalu melihat. Qalu bala, mereka berkata iya. Qala fahal ya'lamu Isa min dzalik? Apakah Nabi Isa seperti itu? Illa ma 'alimahullahu, melainkan sesuatu yang Allah beritahu. Qalu la, berkata mereka tidak. Qala fa inna rabbana sawwara Isa fir rahimi, bahwasanya Allah Ta'ala memberi rupa kepada Isa di rahim ibunya. Kaifa yasha, bagaimana Allah menghendaki. Artinya Allah memberikan rupa di rahim ibu itu Allah Ta'ala, hendak jadi lakian, hendak jadi binian. Fahal ta'lamun dzalik, maka kamu mengetahui. Qalu bala, mereka berkata bala, iya. Qala lastum ta'lamuna anna rabbana la yakulu at-ta'am wa la yashrubu asy-syaraba, bahwasanya Tuhan kami tidak makan makanan dan tidak minum minuman, wala yuditul hadatha, dan dia tidak mengeluarkan kotoran. Qalu bala, mereka berkata iya. Qala lastum ta'lamuna anna Isa hamalatu ummuh, apakah kamu mengetahui, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Isa mengandung akan Isa oleh ibunya. Kama tahmilul mar'atu, sebagaimana perempuan lain mengandung. Tsumma wada'atu, kemudian melahirkan. Kama tada'ul mar'atu, sebagaimana wanita-wanita melahirkan. Tsumma ghadha kama yaghdas sobiyya, kemudian dia memberi makan seperti dia memberikan makan kepada bayi. Tsumma yut'imu, kemudian dia memberi makan, wa yashrabu, dan memberi minum, wa yuhditu, dan membersihkan kotorannya, berhadas. Qalu bala, mereka berkata ya. Qala wa kaifa yakunu hadza, dan bagaimana ada ini, kama za'amtum, sebagaimana kamu sangka. Fasakatu, maka mereka terdiam. Jadi banyak yang tidak sama lawan Isa, lawan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bisa menghidupkan, bisa mematikan, Nabi Isa pun bisa. Tapi bagi Allah tidak samar di apa yang di langit dan di bumi. Nabi Isa terbatas, diberi oleh Allah ilmunya. Kemudian Allah tidak makan, tidak minum, sedangkan Nabi Isa makan dan minum. Allah tidak dilahirkan, sedangkan Nabi Isa dilahirkan, bagaimana wanita-wanita melahirkan bayinya. Fasakatu, maka mereka terdiam. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan min ibtidai surah, dari permulaan surah, ila ayatil mubahalah, sampai ayat mubahalah. Tathbitan lima tajjabihin nabiyyu alaihim, untuk menetapkan bagi hujjah dengan Nabi atas mereka.
Jadi Nabi Muhammad SAW berdebat dengan orang Nasrani, berdebat dengan orang Yahudi, berdebat dengan orang Majusi. Dan akal sehatnya menerima. Ada yang tidak menerima karena sudah keras kepala. Artinya sudah terlanjur mengarasi yang salah. Nazzala alaikal kitaba, Allah telah menurunkan atas engkau akan Al-Quran. Wa quri'a, dan dibaca orang qira'ata syadzatin, qiraat yang jarang orang membaca. Bitahfifi nazala wa rafa'al kitabu wa raf'il kitabu, dengan meringankan bacaan nazala dan meropakan al-kitabu. Jadi diringankan karena tidak ditasydid. Kalau di sini kan nazzala alaikal kitaba. Ada orang membaca nazala alaikal kitabu. Nazzala alaikal kitaba, Allah menurunkan atas engkau akan Al-Quran. Bil haqqi bil adli, dengan seadil-adilnya. Fi ahkamihi, adil pada segala hukumnya. Au bisidqi fi akhbarihi, atau benar pada beritanya. Wa fi wa'dihi wa wa'idihi, dan pada janji surganya dan janji nerakanya. Aw bil hujajil muhaqqaqati, atau hujah-hujah yang tepat. Innahu min indillah, bahwasanya hujah, bahwasanya kitab itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Aw bil qaulil fasli, atau dengan perkataan yang terputus. Jadi sudah apabila dibacakan Al-Quran, dalil-dalil yang lain kalah, putus sudah. Walaysa bil hazli, dan Quran itu bukan untuk bergurau. Wala bil ma'anil fasida al mutanaqidah, dan Quran itu bukan makna-makna yang fasid, yang rusak, yang bertentangan. Jadi kalau buatan manusia dari awal sampai akhir pasti ada bertentangan. Kalau Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai ke An-Nas tidak ada yang bertentangan. Kalau ujar Allah, orang yang bertakwa itu masuk surga, orang yang tidak takwa masuk neraka. Di ayat lain berubah, orang yang takwa masuk neraka, orang yang kada takwa masuk surga. Kada ada seperti itu. Teman-teman, dari awal sampai akhir tidak ada perbedaan maknanya. Musaddiqa, hal keadaan Al-Quran membenarkan. 5 bagi kitab baina yadaih, di antara hadapannya. Ai 5 taqaddumihi minal kutubis salifati, dari 5 bagi kitab yang terdahulu, dari kitab-kitab yang terdahulu, yang telah lalu. Fid da'wati ilal imani, kitab-kitab terdahulu itu adalah isinya mengajak kepada beriman, wat tauhidi, dan bertauhid, wa tanzihillahi ta'ala ma la yaliku, dan maha suci Allah Ta'ala dari sesuatu yang tidak pantas, bisyanihi ta'ala, dengan perkara Allah Ta'ala. Wa fil amri bil adli, dan pada perkara dengan adil, menyuruh dengan adil. Wal ihsan, dan ihsan, kebaikan. Wa fi ambail anbiya'i, dan pada cerita-cerita atau berita-berita tentang para nabi terdahulu. Wal umamil khaliyah, dan umat-umat terdahulu. Wa fi ba'di syara'i'i, dan pada sebagian syariat-syariat. Jadi sinyal Quran itu adalah sesuatu hukum dengan adil dan dengan ihsan, dan berita-berita tentang para nabi terdahulu dan umat-umat yang telah lalu. Wa anzala, selain Allah menurunkan Al-Quran, anzalat Taurata, Allah telah menurunkan kitab Taurat. Jumlatan ala Musa bin Imran, Taurat itu turunnya sekaligus
jumlatan sekaligus atas Nabi Musa anak Imran. Jadi kitab Taurat itu diterima di Gunung Turi Sina sekaligus sabukuan. Wa anzalat Taurata wa anzalal Injila, dan Allah menurunkan kitab Injil jumlatan sekaligus ala Isa bin Maryam, atas Nabi Isa putra Maryam. Jadi Musa mendapat kitab Taurat itu sekaligus turunnya. Isa mendapat kitab Injil, Allah turunkan sebukuan, sekitapan langsung. Wa anzalat Taurata wal Injila min qablu, ay min qabli tanzilil Qur'ani, sebelum turunnya Al-Qur'an Allah sudah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Hudan linnasi, kitab-kitab yang terdahulu itu isinya memberi petunjuk kepada manusia. Ayhala kaunihi mahadina minad-dhalalah, keadaan keduanya Taurat dan Injil hadaini, bukan hadina, hadaini, keduanya memberi petunjuk, minad-dhalalati, dari kesesatan. Au anzala hadhil kutubat talatata, atau Allah menurunkan ini kitab-kitab yang tiga lihidayatin nas, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Jadi tidak ada lagi bantahan nanti di akhirat, di persidangan, kenapa kami tidak dapat berita tentang kenabian. Lalu Allah jawab, wa anzalat Taurata wal Injila wal Qur'an. Allah sudah menurunkan kitab Taurat, Injil, Al-Qur'an, dan kitab Zabur. Ulamanya sudah menyampaikan, tapi mereka kadang mau beriman. Sampai di pelosok-pelosok sudah sampai berita tentang agama. Jadi di mana aja kita tinggal pasti ada masukan-masukan tentang agama. Sampai di kutub utara, kutub selatan ada orang beragama Islam, karena situ sudah sampai dakwahnya. Wa anzalal furqana, dan Allah menurunkan Al-Furqan. Kila, dikatakan orang, al-muradu bihi, yang dimaksud dengan Al-Furqan Az-Zabur, yaitu kitab Zabur. Fa innahu mustamilun 'alal mawa'idid da'iyati ilal khairiz zajirati 'anil syarri. Dikatakan orang, Allah menurunkan Furqan. Furqan itu adalah kitab Zabur, bahwasanya Zabur itu mengandung atas nasihat-nasihat dakwah kepada kebaikan, az-zajirati 'anil syarri, yang melarang melakukan kejahatan, al-fariqatu bainal haqqi wal batili, yang memisah antara hak dan batil. Tsummal mukhtaru, kemudian yang terpilih, indal Fakhrir Razi, menurut ulama Fakhrur Razi, annal murada, bahwasanya dimaksud minal Furqan, dari Al-Furqan, wal mu'jizatu, yaitu mukjizat-mukjizat, allati qaranaha Allah Ta'ala biinzali hadhil kutubi tsalatati, yang menyertakan akan dia Al-Furqan oleh Allah Ta'ala dengan menurunkannya ini kitab-kitab yang tiga. Liannahu lamma azharallahu Ta'ala, bahwasanya manakala Allah menampakkan tilkal mujizati, itu mujizat-mujizat, ala wifki da'war rusuli, atas sesuai ajakan Rasul.
hasalatil mufaraqatu baina da'was shadiqi wa da'wal kadhibi. Hasillah perbedaan antara dakwah yang benar dan dakwah yang dusta. Fal mu'jizatu hiyal furqan. Maka mujizat yaitu al-furqan. Jadi Allah Ta'ala mengutus para nabinya dan dia berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Kemudian ada apa yang terjadi? Misalnya dia meminta sesuatu. Dia memohon nabinya kepada Allah, wahai Allah, hambamu minta seperti ini. Selama di permintaannya itu tidak melanggar hak Allah, maka Allah kabulkan. Misalnya Allah minta anak, Allah meminta supaya turun ke bumi. Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci daripada makhluknya. Kalau kita ini makhluknya pasti baru. Sesuatu selain dari Allah ngarannya baru. Semuanya ciptaannya. Kalau Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, ayil Qur'ani wa ghairihi, kafir dengan Al-Qur'an dan selainnya, yaitu kitab Taurat dia tidak percaya, Zabur, Injil. Kawab di Bani Najrona, seperti utusan Bani Najron, wa nawihim, dan seumpama mereka. Biangkadzabu bil ayatin natiqatu bitauhidi, bahwasanya mereka itu mendustakan ayat-ayat yang menuturkan dengan tauhid, wat tanzihil mubasysyarati, dan mensucikan dan maha suci manusia dengan turunnya Al-Qur'an, al-mubasysyarati, yang diberi kabar gembira dengan turunnya Al-Qur'an, wa mab'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menurunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'an dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak percaya. Sebelum Nabi Muhammad ada, mereka berkata kepada kaumnya akan ada turun Nabi akhir zaman. Mereka berkata, berimanlah kalian. Tapi setelah Nabi Muhammad turun, diutus oleh Allah di kota Mekah, berbangsa Arab, mereka tidak beriman. Lahum adzabun syadidun, bagi mereka mendapat azab yang pedih. Bisababi kufrihim biha, dengan sebab kafirnya mereka dengan ayat-ayat Allah. Wallahu azizun ay ghalibun la yaghlibu, dan Allah maha mulia, Allah yang mengalahkan, la yughlabu, tidak pernah dikalahkan. Dzuntiqamin ay uqubatin azimatin, yang mempunyai siksaan yang besar. Fal azizu, maka kalimat al aziz isyaratun, yaitu menjadi isyarat, ilal qudratit tammati alal iqabi, kepada kekuasaan Allah yang sempurna atas menyiksa. Wa duntiqami, dan duntiqam isyaratun ila kaunihi fa'ilan lil iqabi, bahwasanya Allah maha kuasa melakukan azab bagi orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah. Wal awwalu sifatuz zati, maka yang pertama Allah azizun, itu ngarannya sifat zat. Allah maha mulia, Allah maha perkasa. Wa tsani sifatul fi'li, dan Allah melakukan siksaan. Allah sanggup menyiksa seseorang yang kafir dengan ayat-ayatnya. Itu sifatus fi'li, sifat af'al Allah.
Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi illa fis sama. Sesungguhnya Allah tidak samar atas Allah sesuatu yang ada di langit, di bumi dan di langit. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dia Allah yang memberi rupa kamu di rahim ibu bagaimana ia kehendaki. Qasiran aw tawilan hasanan aw qabihan, pendek atau tinggi, baik atau buruk, zakaron aw unsa, laki-laki atau perempuan, sa'idan aw syakiyan, beruntung atau celaka. Wadil ayatu waridatun fir raddi 'alan nasara. Dan ini ayat adalah datang untuk menolak atas Nasara. Wa dzalika anna Nasara idda'au, bahwasanya Nasrani wafdan tadi, Nasara utusan tadi, dia mengakui Tuhan Isa, bahwa Isa itu Tuhan. Dia mengakui biamro ini dengan dua perkara, bil ilmi wal qudrah, karena Nabi Isa itu mengetahui dan kuasa. Fanna Isa, ujarnya, maka sesungguhnya Isa kana yukhbiru anil ghuyub, bahwasanya Nabi Isa itu menghabarkan tentang yang gaib-gaib yang kita kadang melihat. Nabi Isa melihat dari jauh. Kalau sekarang kan tidak ada beda antara jauh dan dekat. Di sana ada CCTV, langsung kontak dengan HP, ketahuan. Kalau bahari kedada. Fayaqulu, maka berkata Nasrani Najran, lihada anta akalta fi darika kada wa sana'ta fi darika kada wa kana yuhyil mauta wa yuribil akmaha wal abrasa. Fayaqulu, maka dia berkata, lihada, karena ini anta akalta, engkau telah memakan ini, fi darika, di rumah engkau. Datang kepada Nabi Isa, tadi kamu makan ini, minum ini, kamu melakukan ini, ketahuan. Karena kasyaf, Nabi Isa itu dibuka oleh Allah hijab dan melihat anak muridnya. Kada wa sona'ta, dan engkau melakukan fidarika, di rumah engkau, kada, seperti ini, seperti itu. Wa kana yuhyil mauta, dan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Wa yubridul akmaha, menyembuhkan orang yang penyakit buta, menyembuhkan wal abrasa, dan penyakit celak. Wa yukhluqu minat tin ka'adat tayri, dan dia menjadikan dari tanah seperti bentuk burung. Wa yanfukhu fi, maka ditiupkan padanya, fa yakunu tayran, maka jadilah dia hidup terbang. Tsumma innahu ta'ala istadalla ala butlani qawlihim fi ilahiyati Isa. Kemudian Allah Ta'ala membantah dengan dalil atas batalnya perkataan mereka tentang Tuhannya Isa. Wa fit tatlis, dan pada 3 dari 1 dan 3, biqouli ta'ala al-hayyu al-qayyum, Allah itu maha hidup, Allah berdiri sendiri. Sedangkan Isa hidup tapi dikeluarkan dari rahim ibunya. Berarti asalnya mati lalu dihidupkan, kemudian nanti dibangkitkan, akhirnya diwafatkan. Fal ilahu, maka Tuhan, yajibu ayyakuna hayyan, kalau Tuhan itu wajib hidup, qayyuman, berdiri sendiri. Kalau Tuhan itu hidup berdiri sendiri, tidak menghajatkan orang lain. Wa Isa lam yakun kadzalik, dan Nabi Isa tidak seperti itu. Artinya Nabi Isa itu hidup tapi bergantung kepada ibunya, karena ibunya yang melahirkan. Kalau Allah Ta'ala hidup qayyum, berdiri sendiri, tidak menghajatkan orang lain. Balilzamul qat'u, maka pasti terputus, bi'annahu lam yakun ilahan, bahwasanya Isa itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena
hidup melalui ibunya. Walamma qalu, dan manakala mereka berkata anna Isa akhbara anil ghuyub, bahwasanya Isa itu menghabarkan dari benda yang gaib, dari sesuatu yang gaib yang kada dilihat oleh mata. Fawajaba, maka wajib, ayyakuna ilahan, bahwa maka wajib dia mengatakan Tuhan. Faradallahu alaihim biqaulih, maka Allah tolak atas mereka itu dengan firman-Nya, innallaha la yaqbalu syai'un fil ardi illa fis sama. Sesungguhnya Allah tidak samar atas Allah sesuatu yang ada di bumi dan sesuatu yang di langit. Wal makna la yalzamu min kaunihi aliman bi ba'dil mughayyabat. Dan maknanya tidak pasti dari keadaannya mengetahui sebahagian yang gaib saja. Ayyakuna ilahan, bahwa dia Tuhan. Jadi orang tahu sedikit aja tentang gaib, dikatakan Tuhan, itu tidak, bukan Tuhan. Lihtimali annahu alima dzalika bi ta'limillahi ta'ala, karena dimuhtamilkan bahwasanya mengetahui ia Isa dengan pelajaran Allah yang mengajarkan kepada Isa. Walamma qalu, dan manakala mereka berkata anna Isa kana yuhyil mauta, bahwasanya Isa itu menghidupkan orang mati, fawajib yakun ilahan, maka wajib dia menjadi Tuhan. Waradallahu ta'ala biqaulih, maka Allah tolak dengan firman-Nya, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dia Allah yang memberi rupa kamu di rahim ibu bagaimana yang Ia kehendaki. Wal makna inna usulal ihya'i ala wifqi qawlihi alaihi salamu fi ba'di suwari, bahwasanya hasil itu hidup atas kesesuaian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di suwari, pada sebahagian rupa. La yadullu ala kauni ilahan, tidak pasti dia menjadi Tuhan. Litemali, diikut sertakan annallaha ta'ala akramahu, bahwasanya Allah ta'ala memuliakannya, bidzalikal ihya'i, dengan itu hidup, izharan li mu'jizatihi, Allah akan menampakkan kepada Isa bagi mukjizatnya, wa ikraman lahu, dan Allah memuliakan kepada Isa. Walamma qalu ayyuhal muslimun, dan manakala mereka berkata wahai orang Islam, antum tuwafiqunana ala anna Isa lam yakun lau abun minal basyari, wahai orang-orang Islam, wajar orang Nasrani, kamu sama seperti kami atas bahwasanya Isa tidak ada baginya ayah, minal basyari, dari manusia. Wajib yakuna ibna lillah, maka wajib dia itu menjadi anak Tuhan. Fajaballahu ta'ala, maka Allah menjawab, andzalika aidan biqauli huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah lah yang memberikan rupa di rahim bagaimana Ia kehendaki. Sedangkan Isa, Allah lah yang memberikan rupa di rahim ibu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Fa inna hadzal taswira, maka ini rupa, lima kana minallahi ta'ala, karena datang dari Allah Ta'ala. Fa insya asawwarahu, maka jika ia Allah kehendaki, dia memberikan rupa, min nutfatil abi, daripada air mani ayahnya. Wa insya asawwarahu bi sawwarahu ibtidaan min ghairi abin, dan jika ia menghendaki, yang menyerupakannya permulaan tanpa ayah. Walima qalu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasta taqulu anna Isa ruhullah wa kalimatuh, apakah engkau tidak mengetahui, alasta taqul, apakah engkau berkata sesungguhnya Isa adalah ruh yang datang dari Allah dan kalimatnya kun. Fa hadza yadullu annahu ibnullah, maka ujar Nasrani itu adalah anak Allah. Fajaballahu an dzalik, maka Allah menjawab, bi anna hadzal lafdhu min babil mutasyabihat,
bahwasanya lafaz dari bab mutasyabihat yang samar-samar. Wajib raddu ila ta'wil, maka wajib menolaknya kepada takwil. Wa dzalika wal muradu bi qouli ta'ala huwallazi anzala 'alal kitab minhu ayatun muhkamat. Bahwasanya Allah menurunkan kitab, setengahnya ada ayat-ayat yang nyata. Hunna ummul kitab, itu adalah permulaan kitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lain adalah mutasyabihat, ayat mutasyabihat. Wa dhahara bidzalikal madzkur, maka nampaklah yang disebutkan tadi, anna qaulu ta'ala al-hayyu al-qayyum, Allah maha hidup, Allah maha berdiri sendiri. Isyaratun ila anna Isa laisa bil ilah, itu memberikan isyarat bahwasanya Isa itu bukan Tuhan, wala ibnal ilah, dan bukan anak Tuhan. Karena Allah itu al-hayyu al-qayyum, Allah hidup, Allah berdiri sendiri. Allah tidak menghajatkan kepada jirim. Apa itu jirim? Jirim itu sesuatu yang kita butuhkan. Kita berduduk di sini, apa yang kita dudukin namanya jirim. Apa kalau ditulis di sini diambil, sebatas ini. Jadi kita ini berhajat kepada jirim, sedangkan Allah tidak berhajat kepada jirim. Ila anna Isa laisa bil ilah, bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan, wala benal ilah, dan bukan anak Tuhan. Wa amma qaulu ta'ala innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi, innallaha la yakhfa alaihi syai'un, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang samar sesuatu. Fahuwa jawabu anil musyabbahati al muta'allaqati bil ilmi, itulah jawaban dari menyerupainya yang berhubungan dengan ilmu. Qalu ta'ala wallazi yusawwirukum fil arham, Allah memberikan rupa di rahim. Jawabu antamassukihim bi qudrati Isa, dari terbatasnya kekuatan Isa al-ihya atas menghidupkan. Jadi Nabi Isa itu menghidupkan terbatas, sekedar baulah burung, tanah dibentuk seperti burung ditiup. Wa nahu, dan seumpamanya, li'annahu la qadara lal ihya, jika Nabi Isa itu sanggup atas menghidupkan, li qadri alal amanat imatati, sekedar atas mematikan. Wala qadra al imatati, dan jika kuasa atas mematikan, la amatal yahud la li amatil yahudi alladzi qatalu, niscaya tidak akan membunuh Yahudi alladzi qatalu, yang ia membunuhnya. Seandainya Isa itu Tuhan, pasti dia tidak akan dibunuh, tidak akan dikejar-kejar oleh Yahudi. Jadi Nabi Isa itu mau dibunuh, mau dihabisi oleh orang-orang Yahudi. Seandainya dia Tuhan, tidak mungkin dia kalah lawan manusia, lawan ciptaannya. Ala zamin Nasara, atas sangkaan Nasrani bahwasanya Isa itu anak Tuhan. Kalau anak Tuhan kan mungkin dibunuh, disalib. Bata, maka tetap annahu sulal ihya, bahwasanya kesimpulan menghidupkan fi ba'di suwar, pada sebahagian rupa, la yadullu ala ilahan, tidak menjadi dalil atas keadaannya itu Tuhan. Wa huwa jawabu aidan antamassukihim bi anna man lam yakun lahu abun minal basyari wajib yakun ibnallah, fakana ta'ala yakul kaifa yakunu Isa waladullah wa qad sawwarahu fir rahim. Bagaimana dia menyatakan bahwa Isa itu Tuhan, sedangkan dia Isa diberi rupa oleh Allah Ta'ala di rahim ibunya. Bagaimana dia mengaku Tuhan, bagaimana dia diakui Tuhan oleh kaumnya. La yakunu aban lil musawwiri, dia tidak mungkin menjadi ayah karena dia diserupakan.
Allah Ta'ala tidak mungkin jadi ayah karena Nabi Isa itu diberikan rupa oleh Allah Ta'ala dalam rahimnya. Wa ma qalu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, huwallazi anzala 'alal kitab ila akhir ayati fa huwa jawabu an tamassukihim bima warada fil Qur'ani anna Isa ruhullah kalimatuh. Tumannahu ta'ala lamma ajaba an syubhatihim a'adda kalimat at-tauhid zajran lisairin nasara ala qawli bit tatlif faqala la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ma qaluhu ta'ala, dan adapun firman Allah Ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitab, Allah lah yang menurunkan atas engkau Alkitab, Al-Quran, ila akhir ayat, sampai habis ayatnya. Bahwa maka dia adalah jawabu antamassukihim, yang menjadi jawab atas berpegangnya mereka bima warada fil Quran, dengan ayat yang telah datang dalam Al-Quran, anna Isa ruhullah wa kalimatuh, bahwasanya Isa adalah ruh yang ditujukan oleh Allah dan kalimat Allah, kun, maka jadilah. Tumannahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala lamma ajaba an syubhatihim, kemudian Allah Ta'ala menjawab dari menyerupainya mereka, a'ada kalimat tauhid, Allah mengulangi akan kalimat tauhid, zajran, untuk mencegah, lisairin nasara, bagi seluruh Nasrani, angkolihim bitatlis, dari perkataan mereka itu bahwa Tuhan itu tiga di antara tiga. Salisu salasah, tiga dari satu, satu dari tiga. Faqala ta'ala, Allah menjawab, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan dia Allah, huwal aziz, yang maha mengalahkan, al hakim, maha bijaksana. Fal azizu, maka adapun kalimat al aziz, isyaratun, itu menjadi isyarat, ila kamalil qudrah, kepada kesempurnaan kuasa Allah. Wal hakimu, dan hakim, isyaratun, dan kalimat al-hakim itu menjadi isyarat, ila kamalil ilmi, kepada kesempurnaan ilmu Allah. Wa hadat tathbitun lima taqaddama, dan ini adalah penetapan bagi keterangan yang telah lalu. Bi anna ilma Isa, dari bahwasanya ilmu Nabi Isa, bi ba'dil ghuyub, sebahagian yang gaib saja, mengetahui di mana rumah-rumahnya ada nasi, ada makanan, ada berapa liter lagi gandum. Cuman itu aja, tidak mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa nah, mana sambungannya? Anna ilma Isa, bahwasanya ilmunya Nabi Isa, bi ba'dil ghuyub, sebahagian yang gaib saja. Wa qudratahu, dan kekuasaannya, alal ihya, atas menghidupkan, fi ba'dis suwar, pada sebahagian saja. La yakfi fi qanilahan, tidak cukup sebagai Tuhan. Fa innal ilah, maka bahwasanya Tuhan, la budda, tidak boleh tidak, wa yakuna kamil qudrah, bahwasanya Tuhan itu adalah sempurna kekuasaannya. Wa wal azizu, maha gagah, maha mengalahkan. Wa kamilal ilmi, dan sempurna ilmunya. Wa wal hakimu, dan dia maha bijaksana. Wallahu a'lam. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun, sampai situ dulu.